Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang paduan suara di dalam ibadah. Sejak masa Alkitab sampai pada zaman sekarang, paduan suara sudah tidak asing lagi dalam kehidupan umat Tuhan. Pada masa Perjanjian Lama, paduan suara sangat berperan dalam kegiatan peribadahan umat Israel. Hal ini dapat dibuktikan dari paduan suara yang diorganisasi langsung oleh Daud, yang dicatat di dalam 1 Tawarik pasal 15. Untuk penabisan bait Allah, paduan suara terdiri dari 4.000 penyanyi yang diorganisasi oleh Raja Salomo, yang dicatat di dalam 1 Tawarik pasal 23. Setelah masa pembuangan, umat Israel membangun kembali bait Tuhan di Yerusalem. Ada paduan suara yang diorganisasi oleh Zerubabel yang terdiri atas 200 orang pria dan wanita, dicatat di dalam Esra pasal 2 dan 3. Sedangkan pada masa Nehemia pun mengorganisasi paduan suara untuk penabisan tembok Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian bukanlah diciptakan oleh komunitas agama Israel sendiri, karena pada dasarnya nyanyian yang bersifat sekuler pun sudah ada dan marak di masa sebelumnya. Ibadah Israel lah yang kemudian memasukkan nyanyian ke dalam ibadah umat. Nyanyian tersebut bersifat perorangan pada awalnya, dan barulah pasca pembuangan, kehadiran para penyanyi di dalam ibadah Israel semakin mendapat tempat, dan bahkan selanjutnya dikhususkan untuk golongan Lewi. Kaum Lewi inilah yang dipercayakan sebagai para penyanyi. Tidak heran jika Yosefus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada masa abad pertama, mengatakan, untuk melayani kebaktian di bait Allah, lebih kurang 200.000 umat Israel menjadi anggota paduan suara yang terlatih dan terorganisasi dengan baik. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, secara rinci memang tidak disebut adanya paduan suara. Tetapi dalam Perjanjian Baru dicatat ada nyanyian-nyanyian dalam ibadah jemaat. Selain itu ada beberapa nyanyian yang sudah dikenal, antara lain Magnificat atau nyanyian pujian Maria, Benedictus atau nyanyian pujian Zakaria, dan him yang dinyanyikan Simeon di dalam Lukas pasal 2 ayat 29-32. Tuhan Yesus pun dalam pelayanannya juga menaikkan puji-pujian bersama dengan para murid. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menyebutkan 3 macam nyanyian yang harus dipakai jemaat untuk bersyukur dan menyikapi hidup dalam persekutuan selaku orang-orang beriman, yakni menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Dicatat di dalam Kolose 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah di gereja modern saat ini, keberadaan para penyanyi dapat kita sebut sebagai paduan suara ataupun kantoria. Paduan suara menolong umat menghayati kasih Tuhan dan firman-Nya melalui olah rasa dan batin untuk melengkapi aspek kognitif melalui khotbah, sehingga umat dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dengan menyanyi, jemaat bersama-sama memuji dan bersaksi atas kebesaran Tuhan dengan segala karya agung yang telah dilakukan Allah kepada umat-Nya. Amin.